Timnas Indonesia, di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi dua ajang krusial dalam beberapa bulan ke depan. Pada September mendatang, tim Garuda akan memulai perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan laga perdana melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong telah mengungkapkan bahwa persiapan saat ini fokus pada dua target utama, yaitu kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF 2024, yang kini dikenal sebagai Asian Championship. Ajang ini akan digelar pada Desember mendatang, menjadikannya salah satu tantangan penting bagi timnas Indonesia di akhir tahun. Shin Tae-yong secara realistis menilai peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, akan sulit bagi tim Garuda untuk lolos langsung dari putaran ketiga, tetapi target yang lebih realistis adalah mengamankan posisi ketiga atau keempat di klasemen grup. Dengan posisi tersebut, Indonesia akan memiliki kesempatan untuk melaju ke putaran keempat melalui jalur playoff. Dalam waktu dekat, pelatih asal Korea Selatan ini akan mengumumkan skuad yang akan menjalani dua laga awal kualifikasi Piala Dunia. Publik sangat menantikan siapa saja yang akan dipanggil, termasuk kemungkinan adanya nama-nama baru seperti kiper Martin Paes, yang diharapkan dapat segera memperkuat timnas Indonesia. Selain itu, perhatian juga tertuju pada Elkan Bagot, bek muda yang mendapat dukungan luas untuk kembali membela Garuda. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik di kedua ajang tersebut. Kita nantikan bagaimana kiprah Garuda di kancah internasional ini. Timnas Indonesia yang tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina akan memulai perjuangan pada 6 September 2024 mendatang. Jelang menghadapi pertandingan tersebut, ada 3 pekerjaan rumah yang harus dikerjakan ST agar bisa meraih hasil maksimal. 1. Mencari predator sejati. Salah satu kelemahan yang terlihat di timnas Indonesia adalah kurangnya pemain bertipe sebagai goal getter. Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, hingga Ramadan Sananta sampai saat ini belum optimal. Maka dari itu, Shin Tae-yong akhirnya memutuskan untuk memanggil anak buahnya Yeom Ki-hun. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ditugaskan untuk melatih para bomber Indonesia agar lebih tajam. 2. Memperbaiki hubungan dengan Elkan Bagot. Hubungan dengan Elkan Bagot harus segera diperbaiki Shin Tae-yong, mengingat Justin Hubner dan Jordi Amat akan absen pada pertandingan melawan Arab Saudi. Elkan Bagot dan Shin Tae-yong dikabarkan memiliki hubungan yang tak harmonis setelah laga playoff Olimpiade melawan Guinea. Ketika itu, Elkan Bagot tak memenuhi panggil ST ke timnas Indonesia U23. Sejak saat itu, hubungan keduanya dikabarkan merenggang. Nama Elkan Bagot pun tak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas. 3. Mencari pengganti Justin Hubner dan Jordi Amat. Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa diperkuat Justin Hubner dan Jordi Amat saat menghadapi laga kontra Arab Saudi. Keduanya harus absen karena terkena hukuman kartu. Justin Hubner terkena akumulasi kartu kuning. Sementara Jordi Amat masih harus menjalani satu lagi larangan bertanding usai menerima kartu merah di pertandingan melawan Irak. Shin Tae-yong temukan penyerang ganas timnas Indonesia yang siap menghancurkan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah winger Borneo FC, Stefano Lillipali. Stefano Lillipali terus menunjukkan dirinya belum habis meski kini berusia 33 tahun. Setelah mencetak 11 gol dan 17 assist dari 31 laga Liga 1 2023 hingga 2024, Stefano Lillipali melanjutkan catatan apiknya musim ini. Stefano Lillipali mencetak 1 gol dan 1 assist saat Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang di pekan pembuka Liga 1 2024 hingga 2025, Senin 12 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ia menjadi satu-satunya pemain depan berlabel timnas yang mencetak gol dan assist di laga perdana Liga 1 2024 hingga 2025. Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman gagal mencetak gol maupun assist.
Dimas Derajat jadi yang paling mendingan, karena mencetak 1 assist saat Persib Bandung menang 4-1 atas PSBS Biak. Karena itu, tak ada alasan lagi bagi Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Stefano Lillipali. Meski pernah dianggap tidak memiliki fisik yang kurang bagus, ex-pemain FC Utrecht ini dapat diandalkan di babak kedua. Umpan-umpan silang, tusukan maupun penyelesaian akhir yang aduhai merupakan beberapa kelebihan pemain yang satu ini. Stefano Lillipali sendiri siap ketika ditanya apakah bersedia kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Ia mengatakan selalu bangga ketika mendengar kata Timnas Indonesia. Saya fokus untuk Borneo, tapi buat Timnas Indonesia saya selalu siap. Walaupun dipanggil atau tidak, saya bangga dengan Timnas Indonesia, kata Stefano Lillipali. Timnas Indonesia mendapat angin segar jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan absennya 2 pemain andalan dari tim lawan. Bek Timnas Jepang, Hiroki Ito, yang baru saja bergabung dengan Bayern Munich, dipastikan absen setelah mengalami patah tulang metatarsal saat laga uji coba. Absennya itu tentu menjadi kerugian besar bagi Jepang saat menghadapi skuad Garuda pada 14 November mendatang. Tak hanya Jepang, Australia juga terancam kehilangan bek kiri andalan mereka, Jordan Boss, yang mengalami cedera hamstring saat bermain untuk klubnya, Westerlo. Cedera ini membuatnya diragukan tampil saat Australia menghadapi Indonesia pada 10 September. Laporan dari NewsAU mengonfirmasi bahwa pemulihan Boss diperkirakan memakan waktu 4 hingga 5 minggu, yang membuatnya diragukan tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Indonesia. Dengan absennya 2 bek kunci dari Jepang dan Australia, peluang Timnas Indonesia untuk meraih hasil positif di grup C semakin terbuka lebar. Namun, skuad Garuda tetap harus waspada dan mempersiapkan diri dengan maksimal. Bulan September ini Timnas Indonesia akan memulai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjalani 2 pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September dan Australia pada 10 September. Menurut asisten pelatih Shin Tae-yong Nova Arianto, seluruh tim akan berkumpul untuk persiapan pada 29 Agustus. Ya, rencananya Timnas akan berkumpul sekitar tanggal 29 Agustus kalau tidak salah, kata pelatih Nova Arianto. Sebelumnya sempat ditetapkan jadwal kumpul pada tanggal 2 September, yakni hanya 3 hari sebelum pertandingan pertama. PSSI pun bekerja mengatur jadwal pertandingan di Liga Indonesia, agar para pemainnya bisa dipanggil secepatnya. Pada kualifikasi Piala Dunia ini, Timnas Indonesia akan memiliki tenaga pelatih lebih banyak ketika Shin Tae-yong menambah asisten khusus untuk striker. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka masuk grup dengan banyak lawan yang sangat kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Sesuai aturan turnamen, 2 tim teratas di setiap grup berhak mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 tim peringkat 3 dan 4 harus bermain di babak kualifikasi keempat. Setelah memainkan 2 babak kandang dan tandang, tim unggulan di setiap grup akan memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. 2 tim peringkat kedua di setiap grup akan bermain satu sama lain, 2 babak kandang dan tandang, dan tim pemenang akan memainkan playoff antar regional. Pelatih Shin Tae-yong bertekad berusaha finish di peringkat 3 atau 4. PSSI berupaya semaksimal mungkin agar Timnas Indonesia bisa meraih hasil bagus di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Keyakinan tinggi diungkapkan oleh Abdul Musawir, mantan pemain Timnas Indonesia tahun 2012, terhadap skuad Garuda yang akan bersaing di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.